tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'iru fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun lewat channel YouTube ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia dan akhirat bagi diri kita dan orang lain. Jamaah pengajian Al-Irbiyah dan Al-Hunafa yang saya hormati, mari kita panjatkan salawat dan salam kehadirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiyah dan Al-Hunafa yang saya hormati, ayat yang saya bacakan di dalam mukadimah tadi yaitu surat 17 ayatnya 13 dan 14, serta surat 50 surat Qaf ayatnya 16 dan 18. Di situ Allah menjelaskan kepada kita tentang catatan amal. Ini dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan, maka di bulan ini, di bulan Sya'ban ini, banyak di antara kita kaum muslimin mengadakan acara nisfu Sya'ban, yaitu dengan membaca surat Yasin dan mohon kepada Allah agar umurnya dipanjangkan, agar ditambahkan ilmunya, agar ditambahkan rezekinya, agar diampuni semua dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Itu surat Yasin biasanya dibaca pada saat kita
mengadakan nisfu Sa'ban. Itu boleh-boleh saja, karena kita baca surat Yasin kapanpun dan dimanapun, asal di tempat yang baik, itu boleh-boleh saja. Cuma yang banyak kita tidak sadari, yaitu pada malam itu adalah catatan amal kita tahunan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kebanyakan di antara kita pada malam itu melakukan baca Yasin. Itu maksudnya ketika amal kita diangkat oleh Allah, kita dalam keadaan berbuat baik, kita dalam keadaan baca Quran itu. Jadi cuma ini kurang disadari oleh kita kaum muslimin. Jadi pada kesempatan ini, pada acara menyambut bulan suci Ramadan ini, saya ingin ketengahkan tentang catatan amal kita tahunan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam nisfu Sa'ban. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Tadi di sesi pertama tadi, Quran yang saya baca yaitu Quran surat 17 ayat 13 dan 14 yang bunyinya wa kulla insanin azamnahu ta'iruhu fi unuqih wa nukhriju lahu kitaban yalqahu mansura iqra kitabak kafa binafsika yawma alaika hasiba. Itu Quran 17 ayat 13-14 yang artinya setiap manusia telah kami tetapkan catatan amalnya tergantung pada lehernya, dan kami keluarkan pada hari kiamat sebagai buku yang dijumpainya terbuka. Seraya dikatakan, bacalah buku catatan amalmu, cukuplah kamu sendiri yang menghitungnya. Nah, surat yang kedua atau ayat yang kedua yang saya bacakan adalah Quran surat 50 surat Qaf ayatnya 16 dan 18. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Quran yang surat 17 ayat 13 dan 14 itu adalah setiap orang di dunia ini dikalungi rekaman malaikat gitu ya. Nah terus dijumpainya rekaman itu nanti pada saat kita akan menerima catatan amal kita itu dalam keadaan terbuka gitu. Kemudian di Quran surat Qaf surat 50 ayat 16 dan 18 tadi kita akan menerima rekaman amal kita yang dicatat oleh Raqib dan Atid. Jadi itu yang pertama, kita setiap orang dikalungi di lehernya catatan amalnya. Kemudian nanti yang siapa yang operator yang yang menjadi tanggung jawab pekerjaan itu adalah Raqib dan Atid. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, maka yang mencatat adalah malaikat Raqib. Tapi kalau kita berbuat kejahatan, yang mencatat adalah malaikat Atid. Jadi mereka itu ganti-ganti gitu ya. Jadi setiap saat dia akan mencatat amal kita. Kalau amal kita baik, seperti sekarang kita sedang mendengarkan mendengarkan ceramah atau mau'izah hasanah yang saya sampaikan. Nah ini kita akan mendapatkan catatan amal kita dilakukan oleh malaikat Raqib gitu. Tapi begitu setelah kita mendengarkan ceramah ini, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, itu yang mencatat adalah malaikat Atid gitu. Jadi kita upayakan dalam hidup kita ini supaya yang mencatat
pekerjaan kita ini, amal kita ini selalu malaikat raqib, karena itu catatannya baik. Jadi kalau catatan kita banyak yang baiknya, insya Allah timbangan amal kita nanti di akhirat kita akan terima amal kita jauh lebih baik dibandingkan dengan nilai yang harusnya terakumulasi gitu ya. Jadi katakanlah kita melakukan sholat gitu ya setiap hari. Nah, sholat kita itu jangan sampai ada yang bolong yang wajib-wajib. Kalau ada yang bolong, itu kita tidak mencapai target gitu ya. Kan targetnya kalau kita umur 63 tahun misalnya meninggal. Nah, kita baliknya umur 13 tahun. Berarti umur produktif kita adalah 50 tahun. Nah, yang 50 tahun itu harusnya salat kita 50 dikali 5 dikali 365 hari. Nah, itulah jumlah salat kita. Kalau kurang dari itu, berarti salat kita ada yang bolong. Nah, itu nanti ngurangi kewajiban kita gitu ya. Jadi dari situ kita kalau nilainya terpenuhi semuanya, salat kita itu nggak ada yang bolong, maka terus ditambah salat sunnah, maka itu berarti amal baik kita tentang salat itu jauh melebihi dari bobot nilai yang seharusnya. Nah, itulah yang disebut dengan nilai amalnya lebih baik gitu. Jadi nilai amal kita itu lebih baik atau lebih buruk itu tidak dibandingkan dengan nilai kejahatan kita, tidak. Dia nilai amal kita itu lebih baik atau lebih buruk itu dibandingkan dengan bobot yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain ya kita salat 5 waktu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pada saat-saat itu tidak mengajarkan salat atau tidak mengerjakan puasa, maka itu nilai kita tentang salat atau puasa itu akan berkurang. Jadi di situ nanti timbang kita, berat amal kita tentang salat dan tentang puasa bisa jadi ringan gitu. Nauzubillah min dzalik gitu. Nah, jadi itu tentang itu ya, berat dan ringannya timbangan amal kita. Hadirin jamaah pengajian Al-Bid'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi mengenai amal kita ini oleh Allah ditetapkan bahwa setiap detik, setiap menit, setiap saat amal kita ini selalu direkam dan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib bertugas untuk mencatat kebaikan-kebaikan kita atau amal baik kita, dan malaikat atid mencatat keburukan-keburukan kita. Jadi amal buruk kita itu yang mencatat adalah malaikat atid. Nah, jangan sampai kita setiap hari ini yang mencatat selalu malaikat atid. Berarti itu keburukan-keburukan terus yang kita lakukan. Tapi kalau kita yang mencatat amal kita adalah malaikat raqib, maka itu berarti kebaikan-kebaikan sepanjang hari yang kita lakukan. Nah, ini amal kebaikan kita ini, baik catatan raqib maupun catatan atid, itu akan dikumpulkan. Itu ada yang tengah harian. Jadi tengah harian itu yakni sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu catatan amal kita dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Dan malaikat yang siang itu mencatat dari mulai asar, atau yang malam itu mencatat dari mulai asar sampai terbit matahari. Jadi sehari semalam 24 jam itu yang mencatat malaikat raqib dan atid. Itu kalau siang dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu Allah sebutkan di Quran surat 17 ayat 78. Dan yang mencatat malam yaitu sejak asar sampai matahari
terbit itu ada di Quran surat 2 ayat 238. Jadi itu tengah harian. Nah, itu jangan sampai catatan harian itu pada saat diangkat itu dalam keadaan kita berbuat buruk. Nah, kita usahakan setiap catatan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada malaikat Raqib dan Atid, itu kita harus usahakan ketika catatan amal itu disetorkan, itu jangan sampai kita dalam keadaan berbuat buruk. Jadi upayakan supaya kita berbuat baik ketika amal itu diangkat. Jadi amal itu ketika diangkat, yang pada saat kalau kita kerja gitu, pada saat pertukaran shift itu dua malaikat yang akan merekamnya. Jadi malaikat malam, timnya Raqib dan Atid yang malam menjelang fajar itu dia akan kembali kepada Allah, dan kemudian malaikat yang siang yang Raqib dan Atid timnya yang akan mencatat siang itu dia sudah hadir, sudah siap. Jadi pada saat pergantian shift itu berarti malaikat malam dan malaikat siang sudah bertemu gitu, serah terima catatan amal kita. Begitu juga pada matahari terbenam, itu dua malaikat yang mencatat gitu. Nah, jadi itu ada di Quran surat 238. Nah, itu mengenai catatan malaikat yang harian. Kemudian yang mingguan. Yang mingguan itu dicatat diserahkan tengah mingguan, yakni Senin dan Kamis. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya mengapa puasa Senin dan Kamis, karena dijawab oleh Rasulullah SAW pada saat itu catatan amal diangkat. Begitu jawaban Rasulullah. Fa innama fihima tu'radul amal. Jadi pada kedua hari itu amal kita disetorkan. Itu yang tengah mingguan. Jadi itu catatan amal kita yang tengah mingguan. Adapun yang mingguan itu yakni pada hari Jumat terdapat ibadah khusus yang diwajibkan, yaitu salat Jumat, dan disunahkan pula ibadah-ibadah yang lain yang tidak disunahkan pada hari-hari yang lain. Jadi hari Jumat itu ada amalan-amalan khusus gitu ya. Itu terdapat di Quran surat 62 ayatnya 9 sampai 11. Nah, itu baru tiga yang kita uraikan. Catatan amal atau penghimpunan amal tahapannya tengah harian, kemudian tengah mingguan, kemudian mingguan. Jadi catatan harian itu setiap 3 hari dicatat, itu hari Senin dan Kamis disetorkan. Nah, kemudian mingguannya itu yang 2 hari tadi Senin dan Kamis disetorkan pada saat hari Jumat gitu. Itu catatan tahapan penghimpunan amal. Hadirin jamaah pengajian Al-Ibiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Dalam sesi sebelumnya tadi kita sudah bahas tahapan penghimpunan amal tengah harian, yaitu berdasarkan Quran surat 17 ayat 78 dan Quran surat 2 ayat 238. Kemudian yang kedua tengah mingguan, dan yang ketiga adalah mingguan, yaitu berdasarkan Quran surat 62 ayat 9 dan 11. Nah, sekarang yang sudah disetorkan itu mingguan itu akan dikumpulkan oleh malaikat pengumpul data, yaitu pada setiap bulan, yaitu pada saat Ayyamul Bid, pada saat 3 hari terang bulan di bulan Qamariyah itu disunahkan puasa Ayyamul Bid. Makanya banyak di antara kita kaum muslimin yang puasa Ayyamul Bid, 3 hari pada saat hari terang bulan Qamariyah. Nah, itu dikumpulkan setoran amal bulanannya gitu ya. Nah,
sekarang besok nih insya Allah mungkin tanggal 28 itu mungkin pas hari nisfu Sa'ban itu dikumpulkan catatan amal kita yang tahunan. Jadi setiap tahun amal kita itu disetorkannya setiap nisfu Sa'ban. Makanya banyak orang yang pada saat nisfu Sa'ban itu dia baca Yasin, minta diampuni dosa-dosanya, minta diterima amal ibadahnya, minta ditambahkan rezekinya. Itu semua biasanya masyarakat muslimin ngumpul di masjid atau di musola, mereka baca Yasin dengan niat itu. Adapun baca Yasin sebetulnya tidak harus selalu malam nisfu Sa'ban, kapan saja, di mana saja, asal di tempat-tempat yang baik kita baca surat Yasin, baca Quran itu boleh-boleh saja dan pahalanya cukup besar gitu. Tapi biasanya orang pada malam nisfu Sa'ban itu selalu baca Yasin gitu. Nah itu yang disunahkan. Nah itu makanya kita kaum muslimin Rasul ajarkan dan sering kita dengar melalui guru kita Bapak Dr. Umay selalu mengajarkan itu wirid Rajab dan wirid Sa'ban atau berbentuk sebuah doa. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbi ufirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu wirid kita ketika bulan Rajab dan Sa'ban sampai dengan bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan wiridnya ditambah lagi, yaitu apa? Astagfirullah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara wirid Ramadan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan biasa disampaikan ketika kita mau berbuka puasa. Buka puasa itu kita biasanya sambil nunggu takjil disiapkan, untuk berbuka puasa disiapkan, makanya kita selalu dipimpin oleh murabi kita, oleh ustadz-ustadz kita baca wirid Ramadan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, mari kita ingat sebentar wirid Ramadan ini. Kalau kemarin wirid atau doa untuk bulan Rajab dan Sya'ban kita sudah bacakan dan kita juga sudah bacakan artinya di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita ingatkan diri kita dan teman-teman kita untuk baca wirid Ramadan, yaitu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon kepadamu surga, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ya Allah, anugerahkan, sungguh anugerahkan kepada kami. Engkau adalah Maha Pemaaf, suka memberi maaf, maka maafkanlah kesalahanku. Dan wahai yang Maha Pemurah. Jadi itu tadi artinya dari wirid Ramadan yang kita baca. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. As'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Aku mohon kepadamu surga, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku, wahai yang Maha Pemurah. Itu wirid Ramadan yang selalu kita baca setiap saat, dan itu bagus kita baca, bukan sekedar menjelang berbuka puasa saja. Kapan saja ada kesempatan kita baca wirid Ramadan itu supaya apa? Supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti di akhirat itu yang kita perlukan dua saja. Kalau dua itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bahagialah di akhirat kelak. Yang pertama apa? Yang pertama kita bersaksi dulu kepada Allah. Kalau kita sudah bersaksi kepada Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah tempat kita bergantung, Allah adalah yang mencipta kita, Allah adalah yang mengurus kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, maka itu berarti kita sudah Islam, sudah syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita sudah bersyahadat, maka semua amal kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita harus camkan. Kita syahadat dulu kepada Allah. Nah, setelah itu baru kita minta dua tadi. Yang pertama kita minta dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu ya pada saat wirid Ramadan. Kalau dua itu dipenuhi, kita dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maghfirahnya, dengan ampunannya, dan kita dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya, maka kita akan hidup bahagia di akhirat kelak. Jadi itu persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi wirid kita jangan sampai waktu kita di bulan Ramadan itu hilang begitu saja, atau bahkan melakukan dosa. Maka kita bimbing hati kita bimbing pikiran kita bimbing rohani kita supaya selalu ingat wirid Ramadan setiap saat, supaya kita di setiap saat mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa bulan Ramadan sebentar lagi. Oleh karena itu kita siapkan diri kita dan keluarga kita agar lebih meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan ini. Insya Allah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini, kita sudah siap lahir dan batin untuk menyongsong bulan Ramadan. Karena kita dengan gembiranya kita, insya Allah jasad kita ini akan diharamkan untuk dimakan api neraka. Sebagaimana Nabi telah jelaskan, orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, dengan azam yang kuat untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan kewajiban di dalam puasa kita, maka itu akan diharamkan jasad kita dari api neraka. Nah, sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.